Jadi, apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya? Baru saya ingin menyapa Ibu karena saya lihat beberapa hari ini Ibu tampak bingung dan juga murung. Saya bingung, Bu. Ada masalah yang saya hadapi. Saya bingung mau cerita sama siapa. Kemudian saya teringat dengan Bu Deni. Wah, terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi, Pak Dek. Lalu, apa tujuan diskusi kita hari ini, Bu? Dan juga apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita? Saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya juga ingin menambah keterampilan terkait dengan pembelajaran, Bu. Baik Bu Kade, semoga saya bisa membantu Bu Kade untuk menemukan solusi yang Ibu inginkan ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami sehingga Ibu merasa bingung dan juga murung seperti itu. Begini, Bu, belakangan ini murid di kelas saya itu motivasi belajar darinya itu menurun. Hal ini membuat saya menjadi bingung dan sedih, Bu. Bagaimana Ibu Kade bisa yakin bahwa motivasi belajar murid Ibu sedang menurun? Saya melihat dari jumlah siswa yang mengirim tugas tepat waktu itu sangat kurang, Bu. Bahkan ada murid saya yang tidak mengirim tugas. Nah, hal tersebut sangat mengusik pikiran saya, Bu Deni. Baik, apakah Ibu sempat menanyakan kepada murid Ibu kenapa mereka tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau bahkan tidak mengerjakan tugas? Sepertinya mereka bosan, Bu, dengan belajar daringnya, sehingga motivasi belajar murid itu turun dan lalai dalam mengerjakan tugas. Apakah Ibu Kade sudah pernah menanyakan kesiapan belajar dari murid Ibu? Sempat sih saya bertanya kepada beberapa siswa. Katanya mereka itu bosan dengan pembelajaran daring yang itu-itu saja. Mereka ingin belajar secara tatap muka, Bu. Jadi Ibu sudah sempat menanyakan kepada murid Ibu dan mereka mengatakan bosan dengan pembelajaran daring seperti itu, Ibu? Benar, Bu Deni. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan untuk menambah motivasi belajar mereka sehingga mereka tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring? Saya sih sudah memberikan video yang saya cari pada YouTube dan materinya saya cari di blog, Bu. Lalu apakah ada perubahan dari murid Ibu? Kalau beberapa anak nampak kembali semangat, tapi beberapa anak yang lain itu masih sama. Jadi yang bisa saya tangkap dari cerita Ibu bahwa murid Ibu masih kehilangan semangat belajarnya walaupun sudah diberikan pembelajaran yang menurut Ibu sudah bervariasi dan menarik, seperti itu, Ibu? Benar, Bu Deni. Apakah pembelajaran yang Ibu berikan itu menurut Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu? Sepertinya belum, Bu. Karena masih ada murid saya yang motivasi belajarnya itu turun. Baik, jadi dari cerita Bu Kade bisa saya simpulkan bahwa semangat belajar siswa Ibu menurun karena pembelajaran yang masih daring dan belum bervariasi seperti itu, Bu. Dan juga murid Ibu banyak yang ingin belajar tatap muka. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, benar, Bu Deni. Sekarang masalah yang saya hadapi sudah jelas. Nah, selain itu juga tadi saya tangkap bahwa pembelajaran yang Ibu berikan masih belum memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu. Benar, Bu. Nah, sekarang penyebab permasalahan yang Ibu hadapi sudah jelas. Lalu berdasarkan hal tersebut, apa yang akan Ibu Kade lakukan dalam beberapa hari ke depan ini? Ada beberapa ide yang muncul dalam pemikiran saya, Bu. Tapi saya bingung mulainya dari mana. Baik, jadi mungkin banyak ide yang sudah mulai bermunculan. Lalu yang mana menurut Ibu yang paling
awal dan paling penting yang harus Ibu lakukan? Yang pertama yang segera harus saya lakukan yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya berencana melakukan tes diagnostis awal dan ingin memvariasikan pembelajaran dengan penggunaan edukasi. Yang pertama dan segera harus saya lakukan, saya ingin mengetahui kesiapan belajar siswa, Bu Eni. Saya berencana memberikan tes diagnostis awal dengan menggunakan Google Form dan memberikan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan atau memberi game edukatif. Nah, ini Bu Deni, saya sudah membuat aplikasi seperti ini, tapi saya kurang mengerti mengenai aplikasi yang lagi satunya ini, Bu Deni. Jadi ini untuk tes diagnosisnya ya Bu ya? Iya, Bu Deni. Ya, ini sudah benar Bu. Saya juga biasanya membuat seperti ini, tinggal nanti karena Ibu sudah membuatnya di Google Form, Ibu tinggal mencari linknya saja, kemudian dibagikan kepada para siswa. Jadi di sini Ibu tinggal dikirim, kemudian salin linknya. Mungkin Ibu bisa simpan dulu linknya karena besok kan baru akan dibagikan. Kemudian untuk edugame-nya, Ibu memakai edugame apa? Saya sih biasanya memakai puisi, tapi saya kadang-kadang belum begitu paham Bu masalah pembuatan aplikasi puisi ini. Ya, jadi krisis itu mungkin yang ini ya Bu ya. Nah, ini bisa kita buat soalnya dulu. Mungkin Ibu bisa menyediakan dulu soalnya seperti apa, kemudian baru Ibu masukkan ke dalam krisis ini. Ini pasti sangat menyenangkan untuk anak-anak Bu. Saya biasanya selain menggunakan krisis juga menggunakan Wordwall Bu. Jadi seperti ini. Kalau Wordwall itu kebetulan saya baru membukanya. Nah, ini juga hampir sama dengan krisis, tetapi dia masih banyak pilihannya. Misalnya ada multiple choice-nya atau menghubungkan pernyataan seperti itu Bu. Selain itu, apakah Ibu pernah menggunakan worksheet, live worksheet? Kalau itu sih saya belum pernah Bu Deni. Nah, itu juga bagus Bu, menarik untuk siswa. Jadi mereka bisa mengerjakan lembar kerja melalui live worksheet itu. Ketika selesai nilainya mereka akan muncul sendiri Bu. Jadi mereka tahu apa yang mereka sudah capai di hari itu untuk pembelajarannya. Nah, bagaimana kalau kita coba membuka salah satu live worksheet saya Bu? Kebetulan saya sedang membuatnya. Nah, jadi ini materi yang saya pilih untuk dijadikan live worksheet. Jadi sesuai dengan pembelajaran, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Saya ambil, misalnya saya buatkan beberapa soal terkait pembelajaran ini. Ini saya buat dulu di Microsoft Word, kemudian setelah selesai saya simpan. Nah, selanjutnya ini bisa tinggal di copy Bu ke live worksheet-nya. Jadi dibuka dulu melalui browser, diketik aja. Sebelumnya kita daftar dulu dengan Gmail, kemudian kita sudah mendapatkan akun, baru kita bisa menggunakannya. Ibu tinggal mengkopinya saja ini ke dalam live worksheet-nya. Nah, seperti itu Bu. Nanti anak-anak tinggal diberikan link sama seperti edugame ataupun Google Form itu Bu. Begitu ya Bu. Iya Bu. Ya, nanti yang ini kirim ke WA-nya anak-anak itu bagaimana caranya ya Bu? Ini tinggal Ibu kan linknya sudah diperoleh, kemudian kita kirim dulu. Mungkin Ibu mau simpan dulu linknya karena tidak mungkin kan langsung kita bagikan. Kita bisa dicoba dulu Bu, dibuka di HP-nya Ibu sendiri. Nah, ini linknya dikirim, misalnya dititip dulu di WA teman, baru kemudian kita coba buka apakah sudah bisa mau terbuka dan bisa digunakan Bu.
Setelah itu besok baru biasanya saya bagikan ke anak-anak. Jadi seperti itu, Bu. Oh, berarti kalau misalnya kita besok mau mengajar, sekarang kita sudah bisa buat linknya, kita simpan dulu di WA atau misalnya WA teman gitu. Besok lalu berikan sama anak-anak pada saat pembelajaran itu dimulai. Iya. Begitu ya Bu Deni? Benar, Bu. Jadi tentu kita kan mempersiapkan pembelajaran sehari sebelumnya, Bu. Iya, Bu Deni. Ya, bagus sekali Bu Deni. Terima kasih ya Bu Deni atas informasinya. Saya akan mencoba nanti Bu membuat seperti Bu Deni. Ya, semoga berhasil ya Bu Kade. Iya Bu Deni. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu Deni aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengajar siswa sehingga siswa itu menjadi lebih menarik dalam belajarnya. Benar, Bu. Jadi siswa saya sangat senang kalau diberikan edu game maupun live worksheet ini, apalagi disertai gambar dan musiknya, Bu. Oh ya begitu ya Bu Deni. Kalau begitu nanti saya juga minta tolong ya sama Bu Deni untuk mengajari saya aplikasi-aplikasi yang begitu menarik bagi anak-anak supaya juga saya bisa mengajar seperti Bu Deni. Iya Bu, kita sama-sama belajar. Saya pun masih perlu banyak belajar dari Ibu. Wah, langkah awal yang baik sekali Bu Kade. Nah, selain Ibu memberikan tes diagnosis awal dan juga memberikan pembelajaran yang bervariasi seperti memberikan game edukatif, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengadakan hasil analisis tes, kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Dan selain itu berencana menjadwalkan pembelajaran melalui Google Meet Bu Deni. Dan saya akan bertatap muka walaupun secara daring. Tidak lupa saya menegaskan kesepakatan kelas yang sudah saya buat dan murid saya agar tidak ada lagi yang terlambat bahkan tidak mengerjakan tugas Bu Deni. Baik sekali Bu Kade, saya sangat tertarik dengan Ibu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar murid. Seperti apa pembelajarannya Bu Kade? Begini Bu Deni, saya sih kebetulan baru mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu Deni. Pembelajaran ini dirancang dan dilaksanakan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dan sesuai dengan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajar murid Bu Deni. Wah, bagus sekali pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan Bu Kade? Saya sebelum merancang pembelajaran, saya akan memetakan murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, misal profil murid dan minat siswa. Dan saya juga akan merancang RPP yang sesuai dengan pembelajaran tersebut Bu Deni. Wah, lalu untuk unitnya apa saja yang Ibu persiapkan? Untuk unitnya, saya tentu menyiapkan unit sesuai dengan RPP yang saya buat, termasuk menyiapkan materi ajarnya. Lebih dulu saya akan menyepakati waktu pelaksanaan unit dengan murid dan mempertimbangkan sarana komunikasi yang dimiliki siswa yaitu handphone dan internetnya, kuota internetnya Bu Deni. Wah, pasti murid Ibu akan sangat senang karena diajak unit. Seperti murid saya Bu, mereka sangat senang ketika saya ajak unit. Jadi rindu mereka sedikit terobati karena bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya. Seperti itu Ibu. Unit ini tentu akan disambut baik oleh murid-murid Ibu ya. Benar Bu Deni. Mereka itu sangat rindu belajar tatap muka. Maka dari itu, untuk mengobati rindu mereka, saya akan mengajar mereka unit sedikitnya mereka bisa belajar melalui tatap muka dan mereka akan merasa senang karena bertemu dengan teman-temannya walaupun lewat daring. Ya akan merasakan senang anak-anak itu dengan melihat. Yang pertama yang segera harus saya lakukan yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya berencana melakukan tes diagnosis awal
dan ingin memvariasikan pembelajaran dengan penggunaan edukasi. Yang pertama yang segera harus saya lakukan yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya berencana melakukan teks diagnostis awal dan ingin memvariasikan pembelajaran dengan penggunaan edukasi. Yang pertama yang segera harus saya lakukan yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya berencana melakukan teks diagnostis awal dan ingin memvariasikan pembelajaran dengan penggunaan edukasi. Yang pertama yang segera harus saya lakukan yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya berencana melakukan teks diagnostis awal dan ingin memvariasikan pembelajaran dengan penggunaan edukasi. Layar itu teman-temannya sudah seperti ini sekarang wajahnya teman-temannya, karena sudah berapa tahun, kira-kira sudah 2 tahun tidak pernah ketemu Bu Deni. Wah benar Bu, murid saya saja yang saya ajak jilid sangat senang ketika mereka bertemu walaupun hanya secara maya dengan teman-temannya. Mereka sangat antusias Bu, cuma ya memang terkendala dengan sarana, karena ada anak-anak saya yang belum memiliki HP sendiri, mereka masih menggunakan handphone orang tua, jadi masih harus menyediakan waktu luang untuk jilid. Selain itu mereka juga terbatas kota Bu, jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian untuk kesepakatan kelas, apa yang Ibu lakukan untuk itu? Di awal tahun ajaran baru, saya dan murid itu akan membuat kesepakatan kelas Bu Deni. Nah, di sana kesepakatan kelas ini adalah merupakan kewajiban saya sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, di sini kesepakatan kelas ini juga merupakan budaya positif di dalam kelas sekolah kita. Begitu Bu Deni. Benar Ibu, jadi kesepakatan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang dimiliki oleh sekolah kita, jadi harus kita lakukan. Selain itu, dengan adanya kesepakatan kelas tentu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, selain untuk kita sendiri sebagai guru, tetapi juga murid memiliki aturannya. Dan tentu ketika aturan itu atau kesepakatan kelas yang kita buat tidak dilaksanakan, maka tentu ada konsekuensinya yang harus kita tanggung ataupun murid tanggung, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Kadek. Saya setuju dan senang sekali dengan langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Saya sangat senang dengan hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi? Hari ini saya akan menyiapkan tes diagnostis agar besok bisa saya bagikan kepada murid Bu Deni, dan saya juga mempelajari bagaimana cara menggunakan Google Meet. Wah, baik sekali langkah Ibu. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Saya akan meminta bantuan dari Bu Rani karena sama-sama mengajar kelas 5. Dan Bu Rani ini juga mempunyai kelebihan dalam menggunakan IT. Begitu Bu Deni. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung ide Ibu itu, dan pasti Ibu Kadek bisa melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan membantu menemukan masalah ini Bu Deni. Sama-sama Bu Kadek, semoga Bu Kadek tidak murung lagi dan tetap semangat untuk mengembangkan diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi Bu Kadek. Baik Bu Deni, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Mari kita lanjutkan pembelajaran daringnya Bu Deni. Baik Bu Kadek, mari. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu.